Sastra Indonesia pada masa Pujangga Baru tahun 1900 sampai 1945 dikenal sebagai gerakan sastra modern di Indonesia. Gerakan ini dimulai pada tahun 1933 oleh sekelompok pengarang yang dipimpin oleh Sultan Taqi Ali Jabana. Karya-karya Pujangga Baru banyak mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masa itu, seperti pengaruh budaya barat dan modernisasi yang terus berlanjut. Beberapa karya sastra terkenal pada masa Pujangga Baru antara lain ada 1. Siti Nurbaya tahun 1922. Karya Marah Rusli merupakan novel yang menceritakan tentang percintaan tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, serta menggambarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau pada masa itu. Yang kedua ada Salah Asuhan tahun 1928. Karya Abdul Muiz. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan hidup keluarga Betawi dan mengkritik tata normal dan moral masyarakat kota pada masa itu. Ketiga ada Layar Terkembang tahun 1926. Karya Sultan Taqi Ali Jabana. Novel ini menggambarkan kisah cinta yang rumit antara tokoh-tokohnya serta mengeksplorasi konflik antara tradisi dan modernitas. 4. Ada Serat Centini tahun 1934. Karya Sunan Pakubuwono X merupakan kumpulan cerita rakyat Jawa yang memuat berbagai tema seperti cinta, kesetiaan, dan religi. Yang terakhir ada Habis Gelap Terbitlah Terang tahun 1938. Karya Raden Ajeng Kartini merupakan kumpulan surat-surat yang ditulis oleh tokoh perempuan terkenal Indonesia. Kartini yang mengeksplorasi hak-hak perempuan dan pendidikan untuk perempuan pada masa kolonial Belanda. Masa jaya majalah Pujangga Baru terpaksa surut karena datangnya bala tentara Jepang pada Maret 1942. Namun, nama Angkatan Pujangga Baru sudah mapan dalam sejarah sastra Indonesia dengan sejumlah buku roman, puisi, dan drama yang terkenal. Tokoh-tokoh Pujangga Baru yang terkenal antara lain yang pertama, Sultan Taqi Ali Jabana, lahir pada 1908 sampai 1904. Karya roman yang terkenal Layar Terkembang. Yang kedua, Amir Hamzah, lahir pada 1911 sampai 1946. Dia dikenal sebagai penyair religius dengan kumparan sajak nyanyian sunyi. Karyanya pada tahun 1937. Yang ketiga, Amrit Ani, lahir pada 1908 sampai 1933. Karyanya Belenggu. Nomor 4, Sanusi Pane, lahir pada 1905 sampai 1968. Dia menghasilkan prosa dan drama Kertajaya. Yang kelima, Muhammad Yamin, 1903 sampai 1962. Dia dikenal sebagai perintis puisi Indonesia dengan sajaknya Tanah Air. Yang keenam, Rustam Effendi, karya yang terkenalnya Bebasari. Yang ketujuh, C.I. Tatengkeng, yang lahir pada 1907 sampai 68. Karyanya Rindu Dendam. Yang kedelapan, Asmar Hadi, lahir pada 1915 sampai 1976. Karyanya Semangat Demokrasi. Keimin Buntasidosho adalah pendiri Kantor Pusat Kebudayaan yang didirikan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Kantor yang didirikan untuk mengasah potensi para seniman untuk membuat lagu, slogan, sajak, sandiwara, dan juga film. Para tokoh yang bergabung. 1. Armin Pane. Beliau merupakan sastrawan di Indonesia yang lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1908. Beliau juga memiliki karya drama yang berjudul Kami dan Perempuan. Yang kedua yaitu Nur Sultan Iskandar, adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka yang lahir pada tanggal 3 November 1893. Yang ketiga yaitu Karim Halim, adalah seorang sastrawan yang bergabung pada angkatan Pujangga Baru yang lahir pada tanggal 18 Desember 1918. Dan yang keempat adalah Usmar Ismail, berprofesi sebagai seorang sutradara film, wartawan, dan juga sastrawan yang lahir pada tanggal 20 Maret 1921. B. Para tokoh yang tidak bergabung. 1. Hairil Anwar. Ia adalah seorang penyair terkenal di Indonesia. Setidaknya ia telah menulis 96 karya dan 70 diantaranya adalah puisi. Ia lahir pada tanggal 26 Juli 1922. Yang kedua yaitu Abdullah Idrus atau yang dikenal dengan Idrus. Ia adalah seorang sastrawan di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1921. Dan yang ketiga adalah Amal Hamzah. Amal Hamzah adalah seorang pengarang. Selain itu, ia juga berprofesi sebagai penerjemah karya sastra pada masa Jepang. Ia lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1922. Tokoh-tokoh terkenal dalam kelahiran sastra 1900 sampai 1945 yaitu 1. Rosyan Anwar. Ia adalah seorang jurnalis, sejarawan, dan aktivis politik Indonesia. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan mulai menghentikannya sebagai jurnalis di Surat Kabar Indonesia Raya pada tahun 1947. 2. Hairil Ismail,
seorang penyair dan sastrawan Indonesia yang dianggap sebagai salah satu pelopor sastra Indonesia modern. Ia lahir di Medan, Sumatera Utara dan mulai menulis puisi sejak remaja. 3. Usmar Ismail adalah seorang sutradara dan produser film Indonesia yang dianggap sebagai pelopor sinema Indonesia modern. Ia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan dan memulai karirnya sebagai penulis naskah film. 4. Idris adalah seorang penyair dan sastrawan Indonesia yang dianggap sebagai salah satu tokoh penting sastra Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ia lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat dan mulai menulis puisi sejak remaja.